Xiaomi Mi 165Hz desktop monitor 27 inch. Monitor gaming dari Xiaomi apakah akan membantai juga seperti di 34 inch -nya? Selamat datang di GTAD, channel paling canggih di 2020. Akhirnya ada di meja kita gaming 1440p dari Xiaomi. Dan gue cari memang gak ada kode spesifiknya di dus monitor ini. Dusnya standar banget, dus kuning biasa gitu. Dan kalau gue bandingin sama brand monitor lain di kelas ini, dusnya ini sih masuk ke kelas yang tipis banget. Bisa sampai 40% lebih tipis kali. Ada gambar 27 inch monitor dengan resolusinya 165Hz dan juga display HDR 400. Apakah desainnya akan luar biasa lagi seperti 34 inch ya? Kita sama-sama masuk ke dalamnya. Aksesoris yang dikasih ke kita yang pertama kabel power kepala 3. Ini khas banget colokan di China. Tanpa adapter di sini, jadi ada di dalam monitor adapternya. Satu kabel DisplayPort dan satu kabel USB hub, dan ada baut-baut yang kita gunain pas kita mau pakai VESA di monitor ini yang 7,5 x 7,5 cm. Buku-buku manual book gitu yang dimasukin ke dalam amplop gitu, bener-bener serasa unboxing handphone sih. Di dalamnya ada manual book dan amazingnya ada color calibration factory reportnya. Gila, ternyata ini gaming yang udah dikalibrasi default public. Hal yang lebih amazing ada di kaki monitor ini, warna space gray yang super mewah, pas dipegang mulus banget dan kepadatannya tuh luar biasa beratnya. Ini kokoh banget sih. Dan di sini finishingnya semua bagian sampai ke lubang kabel management ini bener-bener another level lah kalau dibandingin brand lain, dia di atas. Untuk stand monitornya dibikin mewah juga, satu plat besi yang cukup tipis tapi padat, dan kalau diputer kalian bisa lihat dua karet panjang sebagai penahan monitor ini di bagian bawahnya. Kemewahannya nggak berhenti di sana, karena ketika kita lihat bagian belakang monitor ini gila sekali. Bahan ini dipakai sama dengan 34 inch yang kalau dipegang mulus banget. Dan di 27 inch ini kepadatan yang dikasih tuh luar biasa banget dibanding brand lain. Kalian pegang aja kayak gini nih, kalian udah tahu deh. Gila ini gila. Bener-bener kerasa mewahnya. Ada logo Mi yang asik di tengah-tengah, dan kalian lihatlah ada lubang keluarnya panas itu mengitari slot untuk pasang kakinya. Ini desainer monitornya seriusan pakai otak desainnya, men. Pakai otak banget lah desainnya. Kalian bisa lihat lah. Turun dari sana kita buka bagian portnya yang magnet lagi. Super clean sih ini. Portnya yang dikasih ke kita, satu port AC-in atau power, dua port HDMI 2.0, satu DisplayPort 1.4. Terakhir port USB upstream yang power up, dua port USB 3.0 di bagian luar, dan ada port audio jack juga di bawahnya. Untuk port USB aja dipikirin banget sampai segitunya, men. Upstreamnya mesti di dalam, downstreamnya mesti di luar, itu yang disebut logic. Bagian port di dalamnya juga ada lubang-lubang keluarin angin panas. Dan kalau kalian perhatiin, semuanya dia konsisten untuk nutupin dengan polesan hitam semua. Untuk di brand lain sih udah sering kita lihat lah, mereka bodo amat sama port. Kadang-kadang bisa bagian dalam yang besi-besi itu nongol gitu, nggak ditutupin sama dia. Sementara untuk Xiaomi di sini bener-bener no compromise sama sekali, no kompromi sama sekali. Filosofi dia bener-bener harus perfect kalau kita lihat dari desain kayak gini. Dan bagian bawah monitor juga masih ada lubang-lubang untuk keluar panas, ya itu panjang. Dan lihatlah guys, lihat itu tombol OSD-nya guys, dibikin harus serasi sama Xiaomi. Itu namanya pakai gitu. Ya berikutnya kita lihat bagian tengah-tengah monitor itu di sini ya. Kayak ada pemisah antara bagian depan dan belakang, itu ngingetin gua sama Dell U2719D. Berikutnya kita ke bagian depannya untuk ngelihat seperti yang kalian lihat ini, itu udah bentuknya 3-side bezel-less tentunya dengan 0,6 cm lebar 3-side bezel-nya. Ini kelas yang termasuk tipis. Dan kalau kalian perhatiin di depan ini tanpa ada logo Mi apapun, dibikin simple aja, hitam semuanya. Spek di website Xiaomi, dan gua harus lihat di website Xiaomi di China yang bahasa Mandarin karena yang global kagak ada atau belum launching kali ya.
Model numbernya baru kita bisa tahu di sini XMM NT27HQ, panjang banget sih. 27 inch QHD resolution atau 2560x1440p. Refresh rate 165 Hz yang berarti ini overclock default pabrik dari 144 Hz dengan response time 4 ms GTG. VESA display HDR 400 yang gua kembali nggak bisa confirm apa-apa buat kalian, tapi di sini panelnya agak sedikit glossy lah. Kayak yang ada di LG GL850. Kayak GL850 lebih glossy. Brightness-nya 400 nits tipikal dengan color gamut di 95% DCI-P3 dan 100% sRGB. Klaim yang gila banget dari Xiaomi untuk color gamut ini. Support FreeSync dan tentunya G-Sync compatible lewat DisplayPort. Dan terakhir, monitor ini full ergonomic stand dari tilt, head adjustment, vertical, dan swivel 4. Dan buat kalian yang udah ngikutin GTID lama, pasti kalian tahu lah, gue memberikan apresiasi untuk Dell U2719D dengan ergonomic desainnya yang semuanya smooth, kecuali bagian head adjustmentnya itu agak sedikit goyang-goyang lah. Dan gue kasih tahu sama lu pada ya, Xiaomi ini ngebantai Dell itu. Gila. Semua ergonomic stand di sini smooth, dan yang paling menarik adalah vertikalnya bisa 2 arah. Gue tunjukin ke kalian. Ini tiltnya mulus banget. Gue pakai 1 jari ya. 1 jari. Head adjustment masih bisa pakai 1 jari walaupun agak keras. Nah di sini head adjustment menurut gue agak sedikit kurang tinggi ya, menurut gue. Karena pas vertikal itu agak kadang-kadang kepentok. Kalau nggak ini ya, kalau nggak hati-hati. Karena menurut gue agak sedikit kurang tinggi, atau karena ini terlalu mulus. Jadi pada saat gue vertikalin, dia agak-agak turun gitu ya. Tapi ya karena ini 27 inch, sekali lagi kalian harus chinnya itu dimajuin dulu baru bisa vertikal. Kalian lihat ya, gua nggak pegang stand ini sama sekali, gue cuma pegang monitornya. Dan ini mulus banget, saking mulusnya gua nggak perlu pegang stand monitornya. Ini gua, nah agak pentok dikit. Nah, oke, kalian tinggal ratain. Dan ini agak sedikit miring kan, karena dia ada swivel kena. Dia rata. Balikin lagi. Kalau mau ke satu lagi. Cuma di sini memang mulus banget. Cuma yang bisa gue kritisi, dia nggak kasih kita tahu batas dari swivelnya. Jadi gue nggak tahu ini udah sejajar sama plat ini atau belum. Batas vertikalnya juga gue nggak tahu. Jadi semuanya dibikin mulus aja sama dia. Lu pikir sendiri dan lu ukur sendiri pakai mata sudah sejajar belum. Sampai di sini aja sih gue udah agak males untuk lanjut, karena level amaze gue tuh udah nembus ke atap-atap ya, udah nembus lebih dari. Dan kurang ajar lah monitor di sebelah gue ini membuat gue melihat monitor sekelas di brand lain itu jelek semuanya. Karena standar baru yang dibuat Xiaomi untuk sebuah monitor gaming itu luar biasa banget kita lihat di sini, dan membuat gue sadar dan gue jadi punya standar dengan patokan yang lebih tinggi lagi untuk melihat sebuah monitor gaming seharusnya dibuat seperti apa. Sebelum masuk ke data color, jujur pas gue lihat harganya di China, gue udah skeptik banget lah dengan panelnya. Dalam hati gue ngomong pasti nih Xiaomi cuma fokus desain luarnya aja deh. Tapi kenyataannya gue kembali salah. Dan ya kita masuk ke data color tentunya. Kita lihat panel ini lebih dalam lagi. Color gamut yang kita dapat 100% sRGB, 88% Adobe RGB, 97% DCI-P3 dan 86% NTSC. Wow sekali kalian lihat sendiri DCI-P3-nya, gila. Pengetesan brightness makin membuat gue tercengang. Di pengaturan 100 di OSD kita bisa dapetin 459,6 nits dengan kontras 1430 banding 1 dan white pointing sangat akurat ke putih di 6500 Kelvin. Ini gila sih, hampir 500 nits. Nah untuk color uniformity-nya ya di sini agak sedikit off, terutama bagian kanan atas maxnya di 5,6 delta E dan sisanya di 4,3 ke bawah. Bagian luminous uniformity di 100% brightness ini lumayan, maxnya cuma di 9%. Dan sekarang kita masuk ke color akurasi. Seperti yang di awal gue bilang, Xiaomi klaim ini udah dikalibrasi dari pabrik, ada suratnya di sini. Ya, surat di amplop ini ya. Ini bahasa Mandarin semua, bahasa Mandarin dan Inggris. Dan di sini measuring device-nya dipakai Konica Minolta CA310. Nanti di-show ke kalian. Dan di sini kalau temperaturnya 6500 Kelvin, dia ngecek average delta E-nya di 0,68. Gamma curve-nya di 2,2.
Average delta-nya tadi di 0,68. Oke, pas kita tes defaultnya di monitor ini maxnya di 2,53 dan average-nya di 0,97. Ini bagus banget sih, udah masuk level akurasi tinggi. Berikutnya kita kalibrasi, langsung warnanya rapi banget. 90% warnanya di bawah delta E1. Maxnya kita dapat di 1,90 dan average-nya langsung turun ke 0,66 sesuai reportnya. Luar biasa lah. Overall rating dari data color kasih monitor ini sebelum dikalibrasi di 4,0 poin. Hasil data color OSD dan bleeding kalian bisa cek di video di atas ini. Untuk gaming pasti kita tes motion blur. Nah, di sini baru kita lihat kekurangannya di mana panel IPS di sini udah kita setting di OSD, mode response time yang paling cepat. Kita masih dapetin bayangan sekitar 4 sampai 5 bayangan di belakang gambar actualnya. Kalau dibandingin 24G2 memang jauh sih. Ya sekitar 2-3 bayangan lah kalau di pengetesan yang sama. Tapi ya mau gimana pun cepatnya panel IPS, gue tetap percaya panel TN untuk competitive gaming. Jadinya ya monitor ini lebih ke arah casual gaming yang kalau mau main kompetitif masih bisa, tapi bukan yang terbaik untuk orang yang punya jiwa kompetitifnya tinggi sekali. Pasti nggak terpuaskan lah dengan IPS panel. Oke, kita masuk ke yang paling penting yaitu harganya. Kita mesti cek di JD.com, di sini harganya di 2199 RMB, kalau kursnya 2000 berarti harganya di rupiah jadi 4,4 juta. Dan pas gue cek lagi di website Xiaomi-nya China, ternyata dia lagi diskon di 1899, kalau di kurs cuma 3,8 juta. Buset. Dan kemarin kita dapetin monitor ini di 5,5 juta dari salah satu subscriber kita yang baik hati. Berkat kalian juga tentunya. Pas gue cek sih memang kursnya lagi nggak 2000 ya, lagi tinggi-tingginya. Ya oke lah. Untuk bahan perbandingan di Indonesia supaya lebih fair, mungkin dari harga 4,4 juta kita tambah 50% lah. Jadi ya gue asumsi monitor ini di Indonesia mungkin di 6,6 juta sampai 7 juta. Dan jujur gue udah malas bacain lawannya ke kalian karena mereka semua tepar di segmen 27 inch IPS 144 Hz. Yang pertama ada LG 27GL 850 di 7 juta, Asus VG27AQ di 6,8 juta, Lenovo Y27Q di 7 juta, Gigabyte FE27Q strip EK di 9,88 juta, dan BenQ EX2780Q di 8,9 juta. Dan pas gua cek untuk Asus VG27AQ ternyata panelnya AHVA IPS yang lebih cepat respon time-nya dibanding IPS, tapi korbanin color akurasi. Dia bukan VA sih, AHVA IPS. Ini cuma beda manufaktur ya, pantes murah lah ya dengan garansi 3 tahun. Dengan apa yang diberikan Xiaomi 165 Hz ini, gue rasa nggak perlu lihat monitor lain lagi sih. Di sini Xiaomi mengcover semuanya. Lu mau game, dapat panel yang di overclock ke 165 Hz di IPS panel. Kalau lu mau desain, kita bisa lihat semua bodinya dipikirin sedemikian rupa supaya feel elegan dan mewahnya dapat. Ergonomic stand yang terbaik dari semua monitor yang pernah kita review. Brightness hampir 500 nit dan kalibrasi pabrik secara default dengan kontras yang tinggi pula untuk sebuah panel IPS 1400 tinggi. Standar brand smartphone kalau udah masuk ke produk lain, dalam hal ini monitor, ya hasilnya ya kayak gini lah. Monitor sebelah gua ini seakan-akan seperti filosofi desain Dell yang bagus dan premium digabung dengan kualitas panel di LG plus dikalibrasi pabrik. Jadilah ini monitor. Dan gue demen banget sama Xiaomi pemilihan segmen monitor. Kita bandingin sedikit di China lagi ya. AOC 24G2 di sana laku gila banget dan memang itu barang bagus, kita bisa dapetin di 1149 RMB atau di 2,4 juta. Lu mau beli itu Full HD 144 Hz atau nambah dikit langsung dapetin Xiaomi 1440p 165 Hz. Segmen berikutnya yang kita lihat salah satu monitor 4K 60 Hz USB-C paling laris di China dan salah satu paling murah. Gue bisa temuin di AOC U2790PC di 2099 RMB, rupiahnya berarti di sekitar 4,2 jutaan. Lu mau beli 4K 60 Hz atau Xiaomi aja 1440p 165 Hz. Ini HQ-nya Xiaomi memang pinter celah. Hajar di tengah-tengah dengan cukup satu monitor yang dibuat terbaik dengan harga kompetitif. Buat orang tuh dilema terus, mau beli Full HD 1080p 144 Hz tanggung. Mau beli 4K USB-C yang murah tanggung juga karena main gamenya nggak enak di 60 Hz. Dia jadi spotlight di tengah-tengah secara nggak langsung. Bah ini sih parah. Kalau ini sampai masuk ke Indonesia resmi itu gue bayangin gue kayak lagi nonton Avenger Infinity War pertama kali. Pas Thor itu dapetin Stormbreaker ya, lagu Avenger yang ikonik itu kan mulai tanana gitu kan. Tiba-tiba nyampe bumi langsung sapu bersih itu Battlefield. Abis udah brand lainnya.
Gua rasa brand yang bisa saingin Xiaomi di bidang monitor ke depannya bukanlah brand Korea yang saat ini menguasai Indonesia, tapi brand China yang sangar juga kayak Huawei atau Realme yang memang udah terbukti di smartphone ngeri-ngeri semua dari harga dan kualitas mereka pada saat keluarin suatu produk baru gitu. Gue gak ngerti lagi apa yang membuat Xiaomi nunggu masukin segmen monitornya ke Indonesia. Dan jujur gue greget abis lah lihat monitor kayak gini cuma ada di China resminya. Dan jujur gue udah sediain kartu ASCOP di sini. Ya, kalau kita main capsa itu kan udah as paling tinggi ya, udah nggak bisa diobatin lagi, udah paling tinggi, udah paling kuat. Ini enggak ya, capsa paling kuat nomor 2 ya. Ya pokoknya ini as lah. As paling tinggi di capsa. Paling tinggi 2, gue baru inget capsa. Tapi gue kayaknya berubah pikiran dan gue kasih aja satu pak gitu ya buat Xiaomi. Gue kasih aja satu pak ini sebagai tanda Xiaomi benar-benar bisa bantai segmen monitor. Kalau dia mau, asal secepat-cepatnya dia masuk ke Indonesia. Gue Aldwin dari GTAD, tetap canggih guys. Dan spam itu IG Xiaomi Indonesia sebanyak-banyak itu masukin monitor. Terkhususkan monitor di sebelah gue ini. Thank you guys, thank you.